Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali bersama saya Muhammad Zudi kembali hadir membersamai Anda dalam bincang-bincang inspiratif bersama Ustadz Yusuf Mulia SS ya. Beliau selaku Kepala SMP Perguruan Islam Arisalah dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebagai informasi juga, narasumber kita kali ini beliau eh, orang yang sudah lama mengabdikan dirinya, waktunya ya untuk perguruan Islam Arisalah. Nah, eh, perlu kita ini nih Ustaz. Pertama Ustaz di Arisalah masuknya tahun berapa nih Ustaz? Baik. Saya pertama kali masuk ke Arisalah itu tahun 2007 sebenarnya. 2007 ya. Mulai mengajar pada saat itu 2017, angkatan kedua. Angkatan kedua. Secara tercatat bahwa kemudian di aturan kepegawaian tercatat 2008, bulan Mei 2008. Oke, secara de facto itu 2007, secara de jure-nya itu 2008 ya saya. Oke. Nah, waktu awal masuk itu Ustadz masih di posisi Arisalah, masih di Solo atau sudah di Padang nih Ustadz? Jadi ketika saya masuk itu saya bertugas langsung di Padang, walaupun pada saat itu masih beroperasional SMP yang di Solo, yakni yang kelas 1-nya saja. Yang di Padang kelas 2 dan kelas 3. Jadi di Solo pada saat itu masih ada, hanya khusus kelas 1 saja. Oke. Berarti waktu pertama kali langsung tahun 2007 langsung di Padang, berarti masih hutan di sini ya? Ya masih sebagian besarnya masih sangat alami di sini. Alami, sangat natural. Ya. Nah, waktu awal tahun 2007 itu Ustadz ditugaskan sebagai apa Ustaz di perguruan Islam Arisalah? Jadi ketika pertama kali masuk ke Arisalah itu pada saat itu kan ada informasi Arisalah membutuhkan guru bahasa Inggris untuk persiapan menghadapi ujian nasional. Oh, oke. Jadi itu sekitar Juli atau Agustus 2007. Jadi pada saat itu saya di akhir masa kuliah untuk menjalankan tugas akhir. Saya kira ini bisa peluang waktu ada sehingga akhirnya saya join Arisalah. Jadi pada saat itu saya jadi guru bahasa Inggris persiapan untuk UN ujian nasional. Berarti semacam kayak bimbel singkat awalnya Ya, kan? betul. Untuk persiapan UN saja waktu itu. Begitu selesai UN di Mei 2008 ditawarkan mau nggak join full di Arisalah. Akhirnya tawaran itu kita terima dan tawarannya adalah menjadi guru sekaligus membina asrama. Oh, musyrif istilahnya saya. Musyrif pada saat itu saya. Oke. Berarti di awal join saya sebagai guru bimbel gitu kita katakan seperti itu. Selanjutnya ditawarkan untuk gabung jadi guru bahasa Inggris full dan juga langsung sebagai musyrif ya saya atau pembina asrama. Nah, pemirsa, beliau ini juga saat ini ya, tadi sudah kita sebutkan juga beliau sebagai kepala SMP ya, SMP Perguruan Islam Arisalah. Nah, ditunjuk sebagai kepala SMP per tahun berapa nih? Saya diamanahkan ditugaskan menjadi kepala SMP itu bulan Juni 2018. Juni 2018. Juni 2018. Lebih kurang sudah 2 atau 3 tahun ya saya? 4 tahun. Oh iya, ini 18. Oh iya, 4 tahun ya. Nah, dan juga kita dapat informasi saat ini SMP Perguruan Islam Arisalah atau SMP Putra kita sebut demikian sudah menjadi sekolah penggerak, betul ya? Betul. Nah, saat menjadi berarti saat masa jabatan saya. Iya. Nah, sekolah penggerak ini apa sih bedanya dengan sekolah lainnya? Apakah dia semacam kayak apa ada penugasan khusus atau memang ditunjuk atau menjadi percontohan atau seperti apa sekolah penggerak? Ya baik, jadi memang kita SMP Perguruan Islam Arisalah sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sebagai sekolah penggerak yang lolos di tahap pertama. Artinya kita termasuk salah satu di antara sekolah yang awal-awal ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah salah satu inovasi di Kementerian Pendidikan bagaimana untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini
terutama juga bagaimana untuk mengatasi lost learning dengan adanya masa pandemi, sehingga beberapa inovasi di Kementerian Pendidikan atau istilahnya program Merdeka Belajar, salah satunya adalah kegiatan sekolah penggerak. Nah, jadi sekolah penggerak ini yang diseleksinya adalah kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya lulus seleksi, maka sekolahnya ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, atau sekarang juga ada IKM namanya. Oh, berarti pada angkatan awal itu yang pertama diseleksi itu untuk kepala sekolah itu saya. Ya, jadi penetapan sekolah penggerak itu yang diseleksi kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya lulus, berarti kemudian sekolahnya menjalankan program. Di Kota Padang, jenjang SMP itu hanya 4 sekolah yang lulus tahap pertama. SMP Perguruan Islam Barisalah, SMP Pembangunan Lab UNP, kemudian SMP 30 Padang, SMP 39 Padang. Itu langsung di SK-kan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, Dirjen. Oh, Dirjen. Dirjen gitu. Nah, selama menjadi, kan sebelumnya sekolah biasa, kita sebut sekolah biasa kali ya. Nah, setelah itu ada perubahan ke sekolah penggerak. Nah, ini apa dampaknya kepada ya SMP dalam hal ini sebagai lembaga ataupun siswa ini sebagai peserta didik di satuan pendidikan tersebut, Sat? Oh, iya, betul. Jadi sekolah penggerak ini kan tujuannya bagaimana untuk mengatasi tadi kita sebutkan lost learning satu. Kemudian bagaimana menjadikan mutu sekolah dan mutu lulusannya menjadi meningkat dan lebih baik. Memang di struktur kurikulumnya program sekolah memang mengantarkan ke sana. Pemerintah melalui program sekolah penggerak ini membantu sekolah dalam meningkatkan SDM gurunya, termasuk juga kepala sekolahnya, itu dengan melakukan pendampingan, coaching. Otomatis dengan ini tentu mutu sekolah kita menjadi naik karena ada pendampingan. Kemudian pembelajaran, dilakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang kita pembelajarannya berbasis konten, bagaimana tercapainya kurikulum. Sekarang tidak. Kurikulum sekarang atau IKM namanya, kurikulum merdeka, yang ditargetkan adalah bagaimana tercapainya kompetensi siswa. Kompetensi bukan hanya pencapaian materi ajar, tapi bagaimana siswa-siswa itu kompeten dalam hal-hal yang sudah diajarkan. Berarti terkait konten ataupun materi yang diajarkan pun ada perubahan ya, saya, dengan kurikulum merdeka saat ini? Kalau kontennya tidak banyak perubahan, tetapi bagaimana penyajian konten, penyajian untuk menjadikan siswa sampai kompetensi itu pengelolaannya berbeda. Kalau dahulu mungkin lebih banyak pelajaran di kelas, sekarang pelajaran di kelas ada juga tapi dikurangi, diambil lebih kurang 1/4-nya dari alokasi setiap mapel itu untuk dijadikan kegiatan proyek. Jadi siswa berkolaborasi dalam kegiatan proyek ini menciptakan, menghasilkan produk-produk pembelajaran. Berarti pembelajarannya berbasis proyek gitu ya, salah satunya saya. Oke. Nah, jadi berarti SMP ini adalah lembaga pendidikan tertua di Yayasan Wakaf Barisalah, ya? Ya. Sudah berapa tahun kira-kira? SMP sudah berjalan lebih kurang 19 tahun. 19 tahun. Dilanjutkan MA ya saya setelah itu. Ya. Habis itu tahun 2010 sudah ada MA. Habis itu dilanjutkan SD yang terakhir saya. Nah, di awal tahun berapa SMP dari pindah dari Solo ke Padang secara full gitu? Per tahun berapa? Kalau saya tidak salah nih, 2010 itu sudah pindah semuanya dari Solo ke Padang, udah full di sini. Ya udah, berarti 2010 udah, berarti udah full di sini. Berarti masuk baru 2010 semua kelas 1 SMP sudah di sini. Oke. Saat ini akreditasi sudah A ya saya? Alhamdulillah akreditasi sekolah sudah A. Berapa tahun berturut-turut ya, A terus? Sudah berapa kali ini ya. Jadi pertama mungkin saya lupa akreditasi yang pertama, tapi entah A atau B. Tapi seingat saya setelah itu akreditasi sekolah selalu A. Selalu A ya. Oke, baik, menarik ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam bincang-bincang bersama narasumber inspiratif kita. Ya, tadi kita sudah ketahui bersama bahwasannya SMP Perguruan Islam Arisalah ini sudah memperoleh 3 atau 2 kali berturut-turut akreditasi A ya saya. Nah, selain kegiatan akademik ya saya. Nah, di SMP kira-kira ada kegiatan apa saja selain kegiatan PBM di kelas? Apa program-program kegiatan lainnya baik itu di asrama ataupun di sekolah ya. Jadi di sekolah memang kita mengupayakan tercapainya pertumbuhan minat, bakat dan siswa, tidak hanya kognitif. Jadi selain kegiatan akademik di kelas, kita juga membuka program-program ekstrakurikuler berupa kegiatan olahraga, kegiatan untuk menambah kecakapan life skill, kepemimpinan. Kemudian di luar itu juga ada program untuk meningkatkan capaian dalam hal spiritualnya. Ada program hafalan Quran, ada juga forum FGD kita namakan atau mentoring. Nah, tentu saat dari kegiatan-kegiatan tadi tentu kita ada yang kita harapkan ya, capaian-capaian prestasi dari siswa-siswa ini. Nah, kira-kira saat dari ekskul-ekskul yang diharapkan untuk menunjang prestasi siswa ini sudah bagaimana saat capaian prestasi siswa kita yang terbaru kah atau seperti apa saat? Oh iya, baik. Jadi memang betul yang disampaikan tadi bahwa memang program-program yang dijalankan di sekolah ini selain untuk menumbuhkan minat, bakat dan potensi siswa, memang tujuannya adalah untuk mengantarkan siswa-siswa ini berprestasi. Di antara capaian prestasi siswa kita, kalau tingkat Sumatera Barat itu siswa kita sering biasanya menjuarai event-event yang ada di Sumatera Barat atau Kota Padang, seperti ada kegiatan Smart Psik itu SMA 10, ada Spenju di SMA 7, atau ada Tensailius itu biasanya di Unan, atau event-event lomba-lomba akademis yang diadakan oleh kampus seperti UNP. Selain itu juga siswa kita juga pernah mendapatkan juara di bidang seni seperti lomba azan, pidato. Terakhir anak kita mendapatkan medali di lomba kompetisi karate di Jakarta. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Di pas lomba kemarin, ketika lomba pas libur tengah semester kemarin. Kalau capaian di bidang prestasi seperti KSM atau KSN, siswa SMP Arisalah pernah meraih medali perak, nggak salah di cabang IPS. Sejak Arisalah berdiri sudah pernah 2 kali siswa Arisalah meraih medali perak dalam lomba tingkat KSN nasional atau AS tingkat nasional di bidang IPS terutama. Terakhir yang tahun 2021 kemarin. Yang terbaru 2021. 2021. Menarik ya pemirsa, selain prestasi di akademik juga prestasi non akademik siswa SMP Perguruan Islam Arisalah ini juga tidak kalah banyak yang di non akademik. Tadi ada lomba azan, ada karate dan lain sebagainya. Nah, tentu kan apakah siswa kita ini hanya berasal dari Kota Padang atau seperti apa ya? Sebaran siswa kita, karena kan boarding ya saya. Ya betul. Jadi kalau sebaran siswa SMP Perguruan Islam Arisalah tidak hanya Padang, bahkan kalau tidak hanya Sumatera Barat malah kan. Berdasarkan data yang kita punya, hampir semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini sudah ada perwakilan siswa kita. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu sudah ada provinsi. Di luar Sumatera itu ada lagi, ada yang dari Jawa, dari Sulawesi, bahkan dari Papua ada pernah siswa dari Papua belajar di tempat kita. Jadi siswa SMP ini sudah miniatur Indonesia saya. Perwakilan daerahnya sudah lengkap ya. Terutama untuk Pulau Sumatera pun sudah lengkap ya saya pasti. Nah, kalau tadi kan kita bicara Indonesia, kalau internasional pernah ada siswa internasional di sekolah kita ini? Betul. Jadi memang kita pernah buka peluang untuk siswa-siswa di luar Indonesia untuk belajar di Arisalah. Sebelum pandemi sempat siswa dari Thailand, dari Kamboja belajar di sini. Jadi kita sempat buka peluang untuk siswa-siswa, bahkan dari Malaysia juga ada. Jadi sempat dari 3 negara, ada dari Kamboja, Thailand, Malaysia. Thailand, Kamboja, Malaysia.
Nah, itu kalau siswa internasional ini proses pembelajarannya gimana? Apakah di bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama mereka bahasa dulu atau gimana atau seperti apa, Sat? Ya, betul. Jadi memang karena ini siswanya siswa internasional, kita melakukan pendekatan pembelajaran siswa ini bagaimana dia mampu berkomunikasi dan memahami konten pelajaran. Jadi di awal-awal eh, bahasa pengantar untuk dia kita menggunakan bahasa Inggris Oh, gitu. atau pendekatan bahasa Melayu juga, karena siswa yang dari Kamboja, Thailand juga mereka cukup mengerti bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Sat. Jadi di awal-awal mereka di sini, lebih kurang di 3 bulan awal, mereka diberi matrikulasi pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi diintensifkan dulu belajar bahasa Indonesianya, supaya dia bisa mengiringi teman-temannya yang sudah mengerti dan paham bahasa Indonesia. Itu jumlahnya berapa orang waktu itu, Sat? Siswa internasional kita? Jadi kalau akumulasi sempat jumlahnya itu mencapai, Malaysia sempat 1, Kamboja itu 2, Thailand itu 2 angkatan sampai 7. Berarti lebih kurang 10 ya, Sat? Lebih dari 10, 11. Oke. Untuk terkait kurikulum, apakah kita berjalan sebagaimana kurikulum biasa atau ada penyesuaian Sat, terkait siswa internasional Ya, ya? jadi khusus untuk siswa yang internasional ini memang ada penyesuaian kurikulum. Untuk bulan-bulan awal di tahun mereka pertama di sini, seperti disampaikan tadi, mereka jumlah belajar jam bahasa Indonesianya pada saat itu kalau nggak salah sampai 10 kalau nggak salah. Jadi diberi dia penguatan belajar bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris tetap, ada juga tambahan lebih banyak untuk belajar Quran. Itu di 3 bulan awal kita lakukan penyesuaian. Setelah 3 bulan, begitu mereka bisa untuk memahami bahasa Indonesia untuk kegiatan akademis, mereka kemudian disesuaikan dengan kurikulum nasional di Indonesia. Oh, gitu. Berarti memang tapi memang itu tidak mengganggu masa studi mereka, Sat. Tetap diharapkan mereka bisa lulus 3 tahun ya, saya. Ya. Alhamdulillah dari angkatan pertama yang masuk ke kita sempat satu angkatan sampai menyelesaikan 3 tahun di sini. Nah, setelah itu terjadi pandemi sehingga program ini belum bisa berlanjut. Oke. Ya, menarik ya pemirsa, SMP Perguruan Islam Arisalah ini selain banyak ekstrakurikuler ya, baik di bidang akademik, non akademik, itu juga ternyata siswanya miniatur Indonesia ya. Ada dari Sumatera, lengkap perwakilannya, Jawa, bahkan sampai dengan Papua tadi. Dan juga bukan hanya Indonesia, ternyata juga kita ada siswa internasional yang berasal dari Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali membahas tentang PPDB ya setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam segmen terakhir bincang-bincang bersama tokoh inspiratif kita. Nah, pemirsa, mengingat Ustadz Yusuf ini juga merupakan ketua PPDB Arisalah untuk tahun pelajaran 2023-2024, kita mau tanya-tanya juga nih tentang PPDB Arisalah. Nah, untuk PPDB ini saat sekarang sudah masih sedang buka atau gimana nih saat sekarang? Ya, saat ini kita memang sedang berlangsung ya proses Berlangsung. penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Kita sudah buka sejak tanggal 9 September. 9 Dan sekarang September. masih sedang menerima pendaftaran. Rencananya nanti di tahap pertama kita akan langsungkan tes tulis di tanggal 13 November. Oh, itu untuk berarti tes tahap pertama ini untuk tingkat apa? SD, SMP atau MA? Di tes di tanggal 13 ini, tahap pertama ini jenjang SMP. Oh, khusus SMP Khusus ya, Pak, ya? SMP. Oke. Namun pendaftaran kita buka semua jenjang. Oh, pendaftaran Pak. Jadi orang tua di rumah yang punya anak di tingkat yang mau masuk SD ataupun yang mau masuk SMP ataupun yang masuk MA masih bisa mendaftar di portal kita ya, saya. Oke, untuk syarat-syarat pendaftaran apa saja yang dibutuhkan untuk orang tua di rumah yang perlu disiapkan? Atau apa nih yang perlu mereka persiapkan, atau hanya pakai data atau apa gimana? Oh iya.
Jadi kita sekarang sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi pendaftaran sekarang di tahun ini dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu atau calon siswa tinggal masuk ke link pendaftaran kita, kemudian tinggal di sana sudah ada tahap-tahapnya dan prosedurnya, sangat mudah dan sangat ringkas. Oke, oke. Jadi yang perlu disiapkan mungkin biodata pribadi ya, saya. Biodata, kalau perlu lebih detailnya yang perlu disiapkan itu adalah biodata, pas foto. Nah, karena nanti kita akan buat akun, jadi kita langsung mudah deteksi siapa yang mendaftar dan nama siswanya. Nanti di dalam portal itu ada langkah-langkah step-step yang akan diisi. Pertama, memang buka link, kemudian buat akun. Nah, kemudian isi biodata. Setelah itu biodatanya terisi, kemudian baru masuk step berikutnya, lakukan pembayaran. Setelah lakukan pembayaran dikonfirmasi oleh panitia, bisa ada ngisian angket orang tua, karena kemudian memilih jadwal ujian Al-Quran. Jadi kita selain nanti tes tulis, sebelumnya ada tes baca Al-Quran. Jadi tes baca Al-Quran ya, bukan tes berapa banyak hafalan bukan. Tapi tes baca Al-Quran dan tes simulasi menghafal Quran. Jadi kemampuan menghafalnya di saat itu. Setelah pilih jadwal tes, maka berikutnya adalah menunggu jadwal ujian tulis. Sederhana, simpel gitu, insya Allah seperti itu. Dan di portal kita langkah-langkah detailnya ada. Oke. Untuk ini apa namanya, PPDB kali ini item seleksinya apa yang diujikan ke peserta tes apa aja Sat? Ya betul. Khusus untuk ujian tulis, ujian akademik, itu yang dites adalah kemampuan matematika, kemampuan IPA, kemampuan PAI untuk jenjang SMP. SMP. Untuk jenjang madrasah aliyah lebih kurang sama, kemampuan matematika, kemampuan bahasa Inggris yang umumnya. Kemudian kemampuan ketiga adalah sesuai jurusan. Jadi kalau jurusannya masuk tim tank, maka yang dites adalah kemampuan bahasa Arab. Kalau milih jurusan IPA atau bidang IPA, maka yang dites adalah IPA. Kalau masuk IPS ya bidang IPS. Jadi kalau masuk madrasah aliyah, dua mapel umum atau yang umum, kemampuan umum, matematika dan bahasa Inggris. Selebihnya kemampuan sesuai jurusan. Kalau SD kita melakukan observasi. Observasi untuk kemampuan membaca, pengenalan huruf dan berhitung. Termasuk juga mengenali atau kemampuan observasi, kemampuan membaca Al-Quran untuk tingkat SD. Oke. Untuk pendaftarannya portalnya sama ya, untuk tingkat SD, SMP, MA satu portal yang sama ya? Ya betul. Jadi untuk memudahkan, portalnya sama. Di dalam setelah masuk portal nanti baru ada pilihan jenjangnya. Pilih jenjang SD, pilih jenjang SMP atau pilih jenjang madrasah aliyah. Untuk timelinenya masing-masing tingkat SD, SMP, MA itu berbeda atau bersamaan juga? Kalau untuk pendaftaran sudah bisa sejak sekarang. Kalau SMP sebenarnya seperti sampaikan tadi sejak 9 September sudah buka. Sejak informasi yang kita sampaikan hari ini, semua jenjang bisa mendaftar. Timelinenya nanti berbeda-beda akhirnya. Kalau SMP tahap pertama ada di 13 November ini. Untuk jenjang madrasah aliyah nanti tahap pertamanya seleksinya akan dilaksanakan sekitar di tanggal 25 Februari. SD juga begitu, bisa daftar sejak sekarang, kemudian observasinya nanti akan berlangsung sampai lebih kurang terpenuhi kuota kelas kita yang tersedia. Nah mungkin orang tua di rumah juga ada yang penasaran terkait kuota yang diterima nih untuk masing-masing tingkatnya. Oh ya betul, jadi memang ini menjadi hal penting juga yang perlu kita informasikan, bahwa kalau untuk jenjang khususnya SMP perguruan sampai salah itu ada lebih kurang, kuotanya ada 192 siswa. Atau kalau dalam lainnya 6 rombel, 6 kelas. Karena kita di panitia PDB ini di bawah perguruan, jadi kalau secara umum maka kuotanya untuk SMP perguruan Islam Risalah ada 6 kelas 192, SMP Putri perguruan Islam Risalah juga ada 6 kelas 192 juga. Kemudian untuk madrasah aliyah ada 4 kelas untuk putra dan 4 kelas juga untuk putri.
masing-masing jurusan tergantung banyak pendaftarnya yang mana. Jelas ada 3 jurusan. Jurusan agama atau namanya di sini Timteng, jurusan IPA atau IPA internasional, kemudian jurusan IPS. Untuk SD kita merencana menyiapkan ada untuk 4 kelas diterima, yang setiap kelasnya berisi lebih kurang 25 siswa. Oke. Kita juga sebenarnya sebagai bagian dari rencana pengembangan sekolah yayasan, kita juga buka peluang untuk sekolah di daerah pesisir selatan. Jadi kita ada SMP satu lagi. SMP. Di pesisir selatan ini menerima putra-putri ya? Khusus untuk SMP 2 atau SMP Perguruan Islam dan Salah yang di Pesel, atau lebih pasnya di Indrapura. Indrapura. Mungkin kita lebih familiar dengan Indrapura. Itu kita buka 2 kelas untuk putra saja di tahun ini. Khusus putra ya saya? Ya, tetap boarding juga. Tetap boarding. Oke. Untuk Pesel ini cara pendaftarannya gimana, Sa? Atau ya sama, jadi seperti kita sampaikan tadi, memang semua pendaftar masuk ke satu portal yang sama. Nanti di dalam ada pilihannya. Khusus untuk PSL memang pilihannya jenjang SMP. Nanti berikut di dalam setelah ngisi angket ada pilihan untuk bersedia ditempatkan di SMP Perguruan Islam Salah PSL. Sedikit kita informasikan, SMP Perguruan Islam Salah 2 atau yang di PSL ini di bawah Yayasan Wakaf Raudatul Risalah. Nah, tentu tadi kita mengingat untuk peserta didik kita kan dari seluruh Indonesia nih, Sa. Nah, tentu PPDB-nya pun tentu berasal juga dari pendaftar kan, mungkin dari luar Sumatera, dari mana. Nah, untuk seleksi tes, apakah tes langsung nanti hanya dilaksanakan di Arisalah Padang saja atau ada di beberapa titik? Oke, baik. Oh ya, betul. Jadi ada satu yang baru yang perlu kita sampaikan juga, bahwa memang di tahun ini kita buka namanya jalur prestasi atau beasiswa prestasi. Jadi buat prestasi maksudnya adalah calon siswa yang memang berprestasi, terutama, jadi kita ada 2 kategori. Kategori A itu beasiswa prestasi untuk siswa atau calon siswa yang berprestasi di tingkat nasional, baik itu KSM atau KSN atau MTQ. Selama dia juara 1, 2, 3 di jenjang nasional. Rinciannya ada di brosur kali ya, Saya? Iya, betul, ada rinciannya. Apa yang didapatkan oleh kategori A ini? Kategori A ini yayasan memberikan keringanan uang gedung plus free atau bebas uang SPP selama belajar di SMP atau MA Perguruan Islam Salah. Itu kategori A. Kalau kategori B dapat diskon uang gedung 50%. Lebih kurang besarannya berapa saat kalau 50%? 50% dari 10 juta sekitar 5 juta. 5 juta ya, Saya. Oke. Berarti bagi calon peserta didik yang memang sudah menjuarai event tingkat nasional atau memiliki hafalan 30 juz, jangan ragu lagi, segera mendaftar di Perguruan Islam Salah baik tingkat SMP maupun tingkat MA, karena akan ada tawaran yang sangat menarik ya, Saya. Ya, betul. Beasiswa selama 3 tahun dan juga diskon uang pembangunan 100% ya, Saya? Ya, kategori A. Betul. Oke. Untuk tes di luar daerah apakah ada dibuka untuk Arisalah? Ya, betul. Jadi karena peserta seleksi atau calon siswa kita sudah berasal dari tidak hanya di Sumatera Barat, sudah, kalau Pulau Sumatera sudah hampir mewakili setiap provinsi yang ada. Jadi memang kita kemarin buka seleksi dan pendaftaran serta tes di luar, kita misalkan tes luar provinsi namanya. Tes luar provinsi. Ada syarat dan ketentuan yang kita rumuskan dalam penelitian. Intinya, selama orang tua calon pendaftar siap mengakomodir kedatangan panitia, membantu tersedianya tempat dan semua hal berupa transportasi ke sana dan akomodasi, panitia siap turun ke tempat di mana orang tua menyediakan tempat untuk ujian. Dan sampai pekan kemarin sudah terlaksana di 2 tempat, di Provinsi Riau, kemudian satu lagi di Provinsi Bengkulu. Di akhir pekan ini juga insya Allah akan dilaksanakan tes di luar provinsi, artinya di daerah Batam.
Oh, di Batam ya. Berarti Tepatnya di tanggal 5 November. Bengkulu, Riau, Batam itu dilaksanakan PPDB atau tes di luar provinsi ya. Ya, betul. Untuk provinsi lain apakah ada peluang juga? Sejauh ini semua peluang kita buka. Jadi ini sifatnya tawaran kepada orang tua atau calon siswa bagi yang ada kendala untuk datang ke Padang di tanggal 13 November ini, kita buka. Namun jika orang tua atau calon siswa yang di luar Provinsi Sumatera Barat lebih memilih ke Padang atau ke Arisalah langsung, kita juga welcome. Oke. Kalau untuk PESEL ini berarti tadi hanya untuk tingkat SMP ya, SD sama MA dia nggak ada ya? Untuk tahun ajaran ini dan untuk beberapa tahun ke depan kita buka dulu jenjang SMP dan khusus putra. Khusus putra. Oke, baik. Bapak Ibu di rumah ya yang berminat untuk menyekolahkan anak-anak tercintanya di SMP maupun MA bahkan SD, silahkan langsung mengunjungi portal kita atau di portal pendaftaran ppdb.arisalah.sch.id. Di situ lengkap semua informasinya saya. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita. Terima kasih Ustaz atas waktu dan inspirasinya. Dan juga bagi orang tua, kami ulangi sekali lagi, yang memiliki anak yang akan masuk MA ataupun masuk SMP ataupun masuk SD, jangan lupa segera daftarkan anak kita ya atau anak Anda di Perguruan Islam Arisalah di portal pendaftaran ppdb.arisalah.sch.id. Saya Zudi, mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.